Kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya, itu loh. Katanya ingusan ya udah, ya nggak usah takut sama saya. Saya nggak punya pasukan, saya nggak punya apa-apa kok. Saya masih baru banget. Beda dengan yang senior yang udah punya pasukan, udah punya suara. Saya kan masih baru banget. Dan sekali lagi saya tidak mewakili siapapun. Betul. Seorang Gibran Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa? Oh, nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu ya. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya ya terus udah, kenapa lu nyuruh gue nanya? ngetes aja, ngetes. Siapa tahu udah tahu. Kan orang-orang bertanya ini kenapa di Twitter kayak orang gila gini ya gitu. Emang punya konsultan? Emang punya konsultan? Ya punya lah kalau Punya. udah sekelas ini, udah di level ini harus punya. Kenapa lu? Orang Inilah. nanya, Inilah orang nanya. stylenya Mas Gibran kan. Pokoknya low profile dulu, rendah-rendah dulu. Tapi abis itu udah sekelas ini, emang sih. Di-cut ya? Enggak. Enggak. Oke, Orang-orang Mas Gibran. bertanya-tanya. Ini menarik ya, menurut saya. Ini iklan dulu lah Mbak, yuk. Ntar dulu, hostnya gue. Oh iya ya. Ini menarik ya menurut saya karena Mas Gibran mengatakan ya ini para politisi senior dengan rasa hormat pilihlah nasihat-nasihat supaya tidak antipati. Saya nggak memberi nasihat ke senior loh Mbak, enggak ya. Masukan. Enggak, bukan masukan juga, ini ya, kayak curhatan pribadi aja. Oke, curhatan seorang Gibran Raka Buming Raka. Tapi menurut saya ini bisa jadi masukan. Karena apa? Karena partainya Mas Gibran ini sering sekali juga dipersepsikan sebagai partai yang sombong. Saya kira memang secara umum ya di luar istilah petugas itu konotasinya kurang positif. Cuman saya melihat secara spesifik di PDI Perjuangan itu hal yang standar. Itu berlaku pada Pak Jokowi, berlaku pada Ganjar atau siapa saja menggunakan istilah itu. Jadi bukan sebagai pembantu Ibu Mega, tapi ini adalah jawantahan dari pelembagaan politik yang disebut PDI Perjuangan. Saya masih bersama Wali Kota Surakarta yang juga kader PDI Perjuangan, Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran, yang ingin saya tanyakan kali ini sebagai seorang kader PDI Perjuangan, terminologi petugas partai itu sering sekali menjadi persepsi yang buruk untuk PDI Perjuangan, terutama untuk bakal calon presidennya. Gimana Mas Gibran menangkap ini? Wah, itu tanya ke partai aja. Kan Anda kader PDI Perjuangan. Ya, saya juga petugas partai. Ya, saya sih fine-fine aja. Tapi ya kalau yang namanya persepsi publik, sekali lagi persepsi dari anak-anak milenial Gen Z, ya itu biar mereka sendiri yang menentukan. Petugas partai, anak ingusan, dilaknat. Sana belajar dulu. Nah, itu saya kembalikan lagi ke teman-teman Gen Z ini. Ya, itu. Karena begini Mas Gibran, ini kita diskusi ya. Karena apa? Bagaimanapun juga politik itu tentang persepsi. Mas Gibran juga dari partai pemenang pemilu, menjadi wali kota juga dari PDI Perjuangan. Kenapa saya tanyakan ini? Rasanya Mas Gibran juga perlu didengar gitu sebagai anak muda. Ya, nggak didengar juga nggak apa-apa. Kan anak baru. Udah ngambekan deh ternyata kamu. Enggak. Kan sekali lagi saya kembalikan ke teman-teman ini. Udah, jangan mengalihkan pertanyaan. Ya, kembali. Merugikan nggak itu sebenarnya? Justru menjadi bumerang nggak? Karena ini kan bisa menjadi juga bagian dari introspeksi.
bumerang atau tidak, baik atau tidak, itu kan semuanya tercermin di survei-survei. Ya udah, itu aja. Saya tidak perlu menjawab itu. Kenapa nggak merasa perlu menjawab itu? Kenapa nggak? Ya biar warga yang menilai. Tapi sekali lagi, yang namanya milenial, Gen Z, itu treatmentnya lain. Treatmentnya tidak bisa yang seperti dulu. Kayak mereka ini. Mereka misalnya datang ke sini ya, datang ke studio. Besok harus pakai kaos warna ini ya. Belum tentu mereka mau semua. Harus berpakaian seperti ini ya, belum tentu mereka mau semua. Nggak bisa diatur kayak gitu. Mbak, dari tadi ini ya, statement saya tiktokable banget loh. Ntar dipotong ya. Ntar saya minta deh. Nggak, soalnya ini treatmentnya lain. Makanya saya juga dalam berpakaian, bersosmed. Ya, jaket bagus nih. Saya juga agak lain. Profile picture. Itu lain. Ada nggak wali kota, gubernur yang profile picture-nya seperti saya? Kalau yang udah tua pasti, ini ngapain seperti itu? Harusnya pakai peci terus kayak gini, Mas. Nah. Mbak, banyak loh yang ngasih masukan kayak gitu. Itu kan udah saya Ngomong-ngomong tumben loh kamu lucu loh. udah Mas. saya bikin kaosnya. Ini saya lagi pesen gantungan kunci juga. Profile picture saya jadikan gantungan kunci. Intinya mereka treatmentnya lain. Mereka nggak mungkin mau dikasih seragam. Mereka nggak mungkin mau dikumpulin di lapangan panas-panas, nggak mungkin mau. Kayak di Tuh kan, treatmentnya lain. Ini yang sekarang sedang saya pelajari bersama para konsultan saya. Treatmentnya lain. sombong. Ini ada nggak ini loh, bonus demografi. Kalau treatmentnya masih seperti dulu, ya ini nggak ketangkep. Itu aja. Susah. Mas Gibran sedang mengevaluasi partainya sendiri ya? Enggak. Aduh. Mbak, jangan, Mbak. Please. Ya. Enggak, jangan. Saya tidak pada kapasitas untuk mengevaluasi siapapun, partai apapun. Saya tidak mewakili siapapun ya. Ya. Mas, karena ini saya sih ingin dengar, misalnya gini, betul ada argumentasi, sudah dong kita sudah harus punya gaya komunikasi karena 55% pemilih Gen Z ya, itu perlu juga ada pendekatan politik yang berbeda gitu. Jangan pendekatan politik, pendekatan komunitas, pendekatan hobi, pendekatan olahraga. Pendekatan politik itu nggak bisa ke anak-anak ini. Mereka sukanya apa? Mereka sukanya nonton Netflix. Saya sorry nyebut. Gak apa-apa. Nyebut brand. Sorry. Gak apa-apa. Ya intinya pendekatannya lain.